Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Hari ini aku bakal nyeritain satu film fantasi yang tahun lalu sempat viral juga nih guys. Judulnya The School for Good and Evil. Sesuai judulnya ya guys, film ini bakal nyeritain tentang sekolah di dunia dongeng yang punya dua bagian guys. Ada sekolah kebaikan dan sekolah kejahatan. Sebenarnya sih tujuannya supaya kejahatan dan kebaikan di dunia dongeng bisa seimbang. Sampai suatu hari terjadi kekacauan guys di sekolah itu. Oh ya, waktu itu aku sempet upload film fantasi yang sejenis kayak gini juga. Ceritanya tentang sekolah khusus untuk para monster. Seru deh, aku bakalan taruh linknya di kolom deskripsi. Nanti abis kalian tonton yang ini, tonton yang itu juga ya. Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi sebelumnya aku mau minta tolong dulu dong guys. Bentar aja buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe. Terus nyalain juga lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi dahulu kala ada dua bersaudara yang punya tugas menjaga keseimbangan dunia dongeng. Selama ribuan tahun mereka kerjasama dan ngediriin sekolah khusus. Sekolah kebaikan untuk murid-murid yang bakal jadi pahlawan dunia dongeng. Dan sekolah kejahatan juga ada. Tujuannya ya supaya keadaan dunia dongeng tetap seimbang. Sampai suatu hari, pria yang namanya Rafal ini mulai serakah. Dia mimpin sekolah kejahatan guys. Dan menurut dia, kejahatan itu bisa dipakai buat nguasain dunia. Makanya nih, dia berusaha nyingkirin pemimpin sekolah kebaikan yang padahal saudaranya sendiri. Nah, tapi di pertarungan itu, Rafal yang jahat malah kalah guys. Dia jatuh dan meninggal. 20 tahun kemudian, di dunia manusia, di sebuah desa, ada dua cewek yang udah sahabatan dari kecil. Cewek yang rambut pirang ini namanya Sophie. Dia suka hal-hal yang indah dan selalu bermimpi pengen jadi putri. Walau dia dari keluarga sederhana, Sophie selalu tampil cantik dan anggun bagai putri. Beda banget nih dari Sophie, sahabatnya yang namanya Egy gak suka sama hal-hal berbau kecantikan. Dia lebih suka tampil apa adanya biar gak ribet. Egy tinggal berdua sama ibunya yang suka bikin ramuan-ramuan kesehatan gitu. Gara-gara itu dia jadi sering dikatain sama anak-anak yang lain, dibilang penyihir. Untungnya Egy dan Sophie selalu bersama dan jadi sahabat yang baik. Setiap ada masalah, mereka selalu ngadepin bareng-bareng. Seperti biasa, Egy dan Sophie ini suka banget pergi ke toko buku. Hari itu kebetulan ada buku dongeng baru. Nah, Sophie ini suka banget kan sama cerita dongeng. Di buku itu ada sebuah logo misterius. Kata pemilik tokonya, logo itu tuh lambang khusus dari sekolah kebaikan dan kejahatan yang ada di cerita dongeng. Sekolah itu bakal misahin pahlawan dan penjahat dan bakal dididik sesuai karakternya masing-masing. Ngedenger cerita itu, Egy sih gak percaya. Tapi Sophie beda. Dia sampai nulis surat permohonan dan berharap ada keajaiban yang bisa ngebawa dia masuk ke sekolah dongeng itu. Sophie percaya kalau dunia dongeng beneran ada. Bahkan saking penasarannya, dia nekat mau berpetualang keluar dari desa itu. Di tengah jalan, sahabatnya si Egy nyusulin. Dia nggak ngebolehin Sophie pergi.
karena dia gak mau pisah kan sama sahabatnya. Di saat mereka lagi berdebat, awan di langit mendadak berubah jadi merah. Dan tiba-tiba muncul sosok hitam yang mau narik Sophie pergi. Dengan penuh perjuangan, Egy berusaha nolongin sampai tiba-tiba muncul burung raksasa dan dua sahabat ini langsung dibawa. Burung itu terbang menembus awan sampai akhirnya kelihatan nih guys sekolah spesial yang ada di cerita dongeng itu. Tiba-tiba Sophie dijatuhin di sekolah kejahatan dan justru Egy yang gak niat sekolah di sana malah dianterin ke sekolah kebaikan. Sesuai kayak namanya ya, sekolah kejahatan, suasananya nyeremin. Sophie yang penampilannya kayak putri ini protes ke salah satu guru. Dia maunya masuk ke sekolah kebaikan, bukan sekolah kejahatan. Ya, tapi katanya itu udah takdir, gak ada yang bisa diubah. Di sisi lain, kemunculan Egy juga jadi perhatian. Karena murid-murid yang ada di sekolah kebaikan tuh putri-putri dongeng kan, penampilannya anggun, beda banget sama Egy. Egy langsung disambut sama salah satu guru. Tapi baru juga sampai, dia udah pengen pulang aja guys, pengen balik ke dunia manusia. Karena yang pengen masuk ke dunia dongeng tuh sahabatnya kan, si Sophie. Sophie-nya malah masuk sekolah kejahatan. Padahal justru penampilan Sophie tuh lebih cocok di sekolah kebaikan. Nah, tapi si bu guru bilang semua udah takdir. Dan penempatan sekolah ini bukan dilihat dari penampilan, tapi dari hati. Gak lama setelahnya, penampilan mereka diubah sesuai ciri sekolahnya masing-masing. Dan murid-murid dari sekolah kebaikan dan sekolah kejahatan dikumpulin nih di sebuah aula. Walau ada di satu ruangan, tapi tetap aja mereka dipisah. Nah, karena hari itu mereka nyambut murid-murid baru, jadi murid-murid cowok dari sekolah kebaikan nampilin keahlian pedang mereka yang keren banget. Di situ Sophie yang memang kepengen jadi putri langsung terpesona nih sama satu pangeran ganteng yang namanya Tedros. Di tengah acara, salah satu murid sekolah kejahatan yang matanya satu ini ngajakin Tedros tanding. Si bu guru dari sekolah kejahatan udah mau curang ngirimin bantuan kekuatan buat muridnya. Ya, tapi tetap aja ya, seperti biasa, kebaikan selalu menang dari kejahatan. Tedros yang menang. Setelahnya muncul nih si bapak kepala sekolah yang tadi selamat di awal cerita guys. Karena saudaranya udah meninggal, sekarang dia mimpin sekolah kebaikan dan kejahatan. Sophie langsung protes dong, dia mau pindah ke sekolah kebaikan. Sementara Egy juga protes, pengen dipulangin aja. Ya, tapi si bapak kepala sekolah juga ngejawab gak bisa. Mereka berdua memang udah terpilih dan harus ngejalanin takdirnya. Malam harinya Egy nekat nih guys, diam-diam nyelinap keluar buat ketemu sahabatnya. Gak disangka ukiran Cupid yang ada di tembok ternyata bisa hidup dan nyerang dong. Jadi Cupid ini tuh penjaga loteng yang ngawasin murid-murid supaya nggak kabur. Karena diserang, Egy jadi nggak sengaja masuk ke perpustakaan. Ngerinya dia malah ketemu sosok Raval yang udah lama meninggal. Dan di situ Raval kayak ngasih peringatan gitu. Egy disuruh menjauh dari Sophie karena khawatir bakal terjadi sesuatu sama sahabatnya. Egy langsung buru-buru nemuin Sophie dan ngajakin dia ke ruangan kepala sekolah. Pokoknya gimana pun caranya, mereka berdua harus segera pergi dari sekolah itu. Di ruangan kepala sekolah, Egy dan Sophie malah nemuin buku raksasa ajaib yang penanya bisa nulis sendiri. Gak lama si kepala sekolah muncul. Katanya buku raksasa ini tuh semacam buku takdir gitu. Kedatangan Sophie dan Egy di sekolah itu tuh udah diramalin dan mereka berdua harus ngejalanin takdirnya, gak bisa pulang. Di situ Sophie lagi-lagi protes. Dia bilang gak butuh kok dipulangin. Yang penting dia maunya masuk sekolah kebaikan. Dia pengen jadi putri dongeng. Si bapak kepala sekolah akhirnya bilang, ada satu cara buat ngubah takdir. Sophie harus ngedapetin ketulusan cinta sejati. Keesokan harinya kelas pertama dimulai guys.
Hari itu, Egi harus belajar cara senyum anggun ala Putri. Ya, dia nggak biasa guys, dapat nilai paling jelek. Dia gagal di kelas itu. Di sisi lain, Sophie juga nggak suka banget nih sama pelajarannya. Udah dandan cantik-cantik, dia malah dicemplungin ke kuali ramuan. Jadi diketawain sama temen-temennya yang jahat. Di waktu istirahat, Egi yang lagi bete disamperin nih sama satu pangeran yang kelihatan cupu. Sama kayak Egi, pangeran cupu ini sebenarnya nggak suka juga ada di sekolah itu. Mereka ngobrol, katanya murid yang 3 kali gagal di ujian bakal dikeluarin dari sekolah, tapi bakal dapet hukuman yang berat. Gak lama, Sophie yang penampilannya acak-acakan nyamperin Egi. Dia udah gak betah di sekolah kejahatan, pengen cepet-cepet pindah. Makanya nih, dia nitipin surat supaya bisa cepet akrab sama pangeran impiannya, si Tedros. Mungkin itu cinta sejatinya kan? Ya udah, di pelajaran selanjutnya Egi langsung nyampein surat itu ke Tedros. Masalahnya Tedros ini kan pangeran idola yang banyak fansnya. Egi jadi dimusuhin nih sama para putri, dianggap genit. Nah, siang itu pelajarannya tentang bertahan hidup di hutan. Gurunya ngasih tahu ada mawar monster yang bisa ngegigit. Belum apa-apa, si pangeran cupu tadi udah ketakutan. Dia mau kabur dan jadinya malah kegigit bunga guys. Gara-gara itu dia dianggap gagal. Dan ini ketiga kalinya dia gagal. Gak lama muncul awan petir yang ngelilingin pangeran cupu itu, dan dia langsung menghilang entah kemana. Egi cuma bisa ngeliat itu semua, gak bisa nolongin. Di sisi lain, murid-murid sekolah kejahatan diminta buat nunjukin kemampuannya masing-masing. Dan pas giliran Sophie, dia bingung, gak bisa nunjukin apa-apa kan. Makanya nih si bu guru yang kesel nyuruh salah satu murid ngeluarin kekuatan buat mancing Sophie. Ngeri banget guys, tato kelelawar di punggung cewek ini ternyata bisa hidup. Dan Sophie langsung diserang. Karena gak punya kekuatan apa-apa, Sophie cuma bisa menghindar dan teriak minta tolong. Di saat situasinya udah terpojok, tiba-tiba aja muncul ribuan lebah yang ngebantu Sophie. Lebih kagetnya, gerombolan lebah itu nyerupain sosok Raval, si pemimpin kejahatan. Dan gak lama ngilang. Gara-gara kejadian itu, Sophie jadi ditakutin sama murid-murid lain. Bahkan gurunya juga bilang kalau Sophie memang masuk ke sekolah yang tepat. Buktinya dia bisa munculin sosok Raval kan. Balik lagi ke Egi. Di pelajaran kali ini si bu guru nunjukin sebuah kolam. Di situ ada ikan harapan yang katanya bisa ngewujudin permintaan apapun. Satu persatu para murid ngucapin permohonan mereka. Pas giliran Egi, karena keinget sama pangeran cupu yang dapat hukuman, dia jadi ngucapin permohonan supaya bisa pulang. Dan tiba-tiba aja sosok ikan-ikan harapan ini berubah jadi seorang putri. Jadi ternyata dulu dia 3 kali gagal ujian di sekolah itu dan dihukum jadi terjebak di kolam. Berkat permohonan tulus Egi, putri itu akhirnya bisa bebas dan pergi dengan tenang. Walau padahal maksud Egi tuh dia yang pengen pulang, malah jadi putri itu. Gak lama setelahnya, roh si pangeran cupu tiba-tiba datang juga. Setelah gagal, ternyata dia dihukum jadi burung raksasa guys. Murid-murid di situ nggak sadar kan, mereka panik. Tedros si paling jago ngiranya burung itu jahat kan, langsung dihabisi. Gara-gara kejadian itu, Egi jadi marah banget. Dia kecewa karena orang-orang di sekolah kebaikan selalu ngerasa paling bener. Padahal mereka sendiri belum tahu fakta yang sebenarnya. Di jam istirahat, Sophie dan Egi ketemuan lagi. Sophie ngasih tahu tentang kemunculan Raval di sekolah kejahatan. Egi udah berusaha ngingetin kalau sekolah ini gak aman, tapi Sophie-nya malah salah fokus gara-gara ada Tedros, pangeran impiannya. Belum lama ngobrol, Sophie ditarik. Dia mau dikasih hukuman karena nggak boleh ngobrol sama murid dari sekolah kebaikan. Di situ bu guru sekolah kejahatan ngingetin
kalau Sophie udah dipilih khusus sama Rafal. Bahkan si bu guru yang udah kesel langsung motong rambut indahnya Sophie supaya dia nggak fokus sama penampilan cantik lagi dan mulai nerima takdirnya. Setelahnya Sophie bener-bener sedih sampai tiba-tiba sosok Rafal lagi-lagi muncul dan ngasih tahu kalau Sophie ini istimewa. Pujian dari Rafal itu kayak hipnotis guys, yang bikin Sophie akhirnya mulai nerima takdirnya sebagai seorang penjahat. Keesokan harinya penampilan Sophie berubah. Dia kelihatan lebih kuat. Selama berhari-hari Sophie selalu tebar pesona karena dia tetap mau ngeluluhin hati pangeran impiannya, si Tedros. Sophie juga sekarang akrab sama temen-temennya dari sekolah kejahatan. Dia jadi populer karena paling cantik sendiri di antara murid-murid sekolah kejahatan lainnya. Eggy ngingetin Sophie kalau kecantikan aja nggak cukup buat narik hati Tedros. Makanya nih Sophie lebih berusaha ngedeket lagi dan nyamperin Tedros yang lagi latihan panah. Di situ diem-diem Eggy juga ngebantuin supaya Sophie kelihatan jago. Dan lama-lama Tedros luluh juga guys. Dia mulai tertarik sama Sophie. Makin hari makin mesra. Nah, terjadi keributan dong di sekolah itu. Seharusnya kebaikan dan kejahatan kan gak bisa bersatu. Karena satu sekolah pada heboh, para guru akhirnya nantangin Sophie dan Tedros buat ngelaluin rintangan di hutan. Nantinya mereka berdua bakal masuk dari arah yang berbeda. Kalau berhasil saling ngebantu dan nantinya ketemu, hubungan mereka nggak bakal dilarang lagi. Malam harinya tantangan itu akhirnya dilaksanain. Padahal Sophie belum pernah masuk hutan itu kan. Dia nggak tahu kalau bunga-bunga cantik ini berbahaya. Dia jadi kena gigit. Untungnya Sophie masih bisa kabur. Sialnya Sophie malah ketemu sama orang-orangan sawah yang ternyata jadi psikopat di malam hari. Sophie diserang, tapi nggak lama Eggy muncul guys. Diam-diam ternyata dia masuk hutan itu buat nolongin sahabatnya. Gak lama kedengeran suara Tedros. Eggy langsung ngumpet kan biar nggak kelihatan. Di situ Tedros langsung berjuang ngelawan orang-orangan sawah itu. Bukannya kerjasama dan nolongin, Sophie malah sembunyi guys. Dia takut. Sampai akhirnya situasi Tedros bener-bener terpojok. Dan karena nggak ada pilihan, akhirnya Eggy yang nolongin Tedros. Orang-orangan sawahnya berhasil dikalahin. Tapi di situ Tedros jadi kecewa. Dia ngerasa mungkin Sophie memang bukan pasangannya yang tepat. Dan gara-gara itu Sophie juga jadi malah nyalahin Eggy, yang padahal cuma pengen nolongin kan. Setelahnya lagi-lagi sosok Rafal muncul dan manas-manasin Sophie supaya semakin benci sama Eggy. Rafal ngejanjiin bakal bikin Sophie jadi wanita tercantik dan terkuat di dunia. Karena udah terhipnotis total, Sophie akhirnya setuju sama perjanjian Rafal. Di sisi lain, Eggy dimarahin karena udah ikut campur. Sampai akhirnya dia ngasih tahu juga ke si bu guru kalau Sophie sebenarnya lagi diincar sama Rafal. Ngedenger itu semua guru panik. Karena pasti Rafal punya rencana mau ngancurin sekolah itu. Walau mereka semua heran karena Rafal yang udah meninggal 20 tahun lalu kok bisa muncul lagi. Para guru langsung buru-buru nyari Sophie. Tapi telat guys. Bahkan kekuatan terlarang yang dimiliki Rafal sekarang udah masuk ke tubuh Sophie. Setelahnya Sophie yang udah berubah jadi kayak penyihir jahat ini mulai bikin kekacauan. Para guru di sekolah berhasil dia ubah jadi boneka-boneka kecil. Murid-murid kebaikan jadi emosi kan. Mereka langsung nyerang sekolah kejahatan. Dan gara-gara sekolah kebaikan nyerang duluan, keadaan di situ jadi berantakan guys. Semua itu memang jebakan yang dirancang Sophie. Karena seharusnya kebaikan tuh gak boleh nyerang duluan. Gara-gara itu identitas kebaikan dan kejahatan di sekolah itu jadi kacau. Di saat para murid lagi bertarung, diam-diam Sophie pergi ke ruangan kepala sekolah. Awalnya dia pengen nunjukin kalau dia udah berhasil ngerubah takdir. Gak disangka malah Sophie yang dapat kejutan. Plot twist ternyata
20 tahun lalu, Rafal yang jahat gak meninggal guys. Yang meninggal tuh sebenarnya saudaranya yang baik. Selama ini Rafal nyamar jadi saudaranya dan pura-pura baik. Padahal diam-diam dia ngancurin sekolah kebaikan dari dalam. Sengaja bikin murid-murid di sekolah kebaikan jadi sombong. Padahal sifat sombong itu bakal ngancurin kebaikan seseorang. Dan pantas aja aturan-aturan di sekolah itu jadi aneh banget kan. Setelahnya situasi juga semakin kacau. Karena kekuatan Rafal berhasil ngancurin bangunan-bangunan sekolah itu. Gak lama, Egy juga nyusulin ke ruangan kepala sekolah buat nolongin sahabatnya guys. Rafal yang emosi langsung ngelemparin pena dari buku takdir. Sampai tiba-tiba Sophie maju dan ngelindungin sahabatnya itu. Walau jadinya dia yang kena. Nah, tapi pengorbanan tulus Sophie yang padahal seharusnya jahat justru bikin keadaan sekolah itu kembali membaik guys. Di situ Tedros yang berhasil nyelinap masuk juga mau nyerang Rafal. Sayangnya karena Rafal ini lawan yang kuat, Tedros malah kelempar. Pedangnya juga terlepas. Di situasi yang udah terpojok, Sophie dengan kekuatan terakhirnya berusaha ngebantu Egy ngedapetin pedangnya Tedros. Dan berkat kerja sama mereka berdua, Rafal yang jahat akhirnya berhasil dikalahin. Sedihnya kondisi Sophie yang terluka mulai memburuk. Detak jantungnya sempat berhenti. Gak lama terjadi keajaiban guys. Berkat air mata ketulusan Egy, Sophie kembali hidup. Kondisi sekolah juga mulai membaik. Sekarang pahlawan dan penjahat negeri dongeng mulai akur. Karena ya nggak bisa juga ya guys misahin antara orang baik dan jahat. Bahkan gerbang dimensi menuju dunia manusia akhirnya terbuka untuk Sophie dan Egy. Mereka akhirnya mutusin buat pulang aja. Karena walaupun dunia dongeng indah, tapi kan ada keluarga yang nunggu mereka di rumah. Ya, walau harus balik jadi gadis desa yang sering digangguin. Dua sahabat ini kan udah sempat belajar sihir dari sekolah dongeng. Mereka jadi bisa ngasih balesan deh untuk para pengganggu. Ya, itu tadi ceritanya. Kalian punya bestie kayak gini juga gak guys? Sebutin dong nama bestie kalian di kolom komen. Kalau kalian terhibur nih sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Selalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye bye.